sedang di hadapannya. Kita teduhkan hati pikiran kita. Kita ingat akan kebaikan-kebaikan yang sudah kita nikmati. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian kita hanya kepada Allah kita. Kita tatakan glory, glory, haleluya.
Amin. Kita masih tetap berdiri, Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita senantiasa mengikuti akan pemberitaan firman Tuhan dari minggu ke minggu hingga pada akhir bulan ini. Kita boleh senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita mau bertumbuh di dalam iman kita, kerohanian kita di dalam Tuhan ketika kita boleh tetap setia. Kita naikkan pujian berakar bertumbuh. Aku
dalam Roma pasal 12, kita baca ayat 4 hingga ayat 8. Roma pasal 12, kita baca ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk perpuluhan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, semata-mata kita lakukan hanya di dalam Kristus Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Kiranya yang kita baca boleh kita aplikasikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Paulus. Mari kita siapkan hati kita bahwa semua yang kita lakukan saat ini juga adalah untuk kemuliaan namanya, bukan karena kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengajak bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa semua karena anugerah Tuhan bagi hidup kita.
sama-sama berdoa. Kita berdoa secara khusus mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di daerah Sigi, Sulawesi Tengah, Palu, di mana ada satu gereja, yaitu Gereja Bala Keselamatan. Beberapa waktu yang lalu keluarga hamba Tuhannya ya dibantai oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada korban dari jemaat juga. Nah, apapun motivasi dari kelompok yang melakukannya, kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan campur tangannya. Tuhan boleh menyatakan pengampunan sehingga orang-orang ini dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia kita marah ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas kuasanya untuk menyatakan diri kepada mereka. Juga buat setiap jemaat Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan supaya Tuhan berikan penghiburan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di kesempatan pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Kami bersehati berdoa kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk jemaat gereja Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, yang beberapa waktu lalu mengalami penganiayaan. Ada hamba-Mu yang dibunuh bersama dengan keluarganya dan juga korban dari pihak jemaat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga yang ditinggalkan, jemaat yang ditinggalkan. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan sehingga di tengah keadaan yang seperti ini ya Tuhan, iman mereka tidak surut, iman mereka tidak berkurang, tapi mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Engkau menyatakan penghiburan-Mu, Engkau menyatakan kasih setia-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pelaku, buat kelompok yang melakukannya, apapun yang menjadi motivasinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu dinyatakan. Lawat mereka ya Tuhan, sehingga hidup mereka tidak menyusahkan orang lain, hidup mereka tidak mendatangkan ketakutan dari orang lain, tapi oleh kuasa-Mu yang ajaib Engkau sanggup untuk melawat menjamah mereka. Tuhan mengubahkan perilaku mereka Tuhan yang tidak lagi sebagai seorang manusia, tapi biarlah Tuhan Kau mengembalikan mereka kepada kehidupan yang sesungguhnya ketika Tuhan ciptakan mereka sebagai ciptaan yang paling mulia daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Pengampunan Tuhan nyatakan. Kami berdoa buat seluruh aparat TNI Polri biar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal, dapat memberikan suasana rasa yang aman, suasana yang tenang bagi umat Tuhan untuk beribadah. Bukan hanya di daerah Sulawesi Tengah ya Tuhan, tapi di seluruh wilayah Nusa Tenggara. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat kemampuan kepada aparat keamanan TNI Polri sehingga mereka dapat melakukan fungsinya dengan baik dan jemaat Tuhan dapat melakukan ibadah kepada Tuhan tanpa dihantui oleh kecemasan dan kekhawatiran. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami juga akan belajar firman-Mu. Kami mohon campur tangan kuasa Roh Kudus untuk melawat setiap kami, memberikan hikmat kepada setiap kami sehingga kami boleh mengerti, memahami firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Tuhan yang menolong sehingga apa yang disampaikan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 secara bergantian. Saya akan membacakan ayat pertama, kemudian Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Silakan ayat yang kedua. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan
tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus yang dikehendakinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini tema firman Tuhan yang menjadi perenungan kita adalah bertumbuh dalam karunia. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang gereja yang berbagi, ya. Dan kita bersyukur bahwa kita tidak hanya mendengar firman tersebut, tapi juga menyatakan langsung, ya, mengaplikasinya langsung dengan kita memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menyisihkannya untuk kita boleh berbagi dengan sesama kita. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada kesempatan pagi hari ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan, bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuanmu supaya engkau tahu bahwa di dalam Alkitab dicatat tentang banyak karunia, tentang macam-macam karunia, tetapi supaya kita boleh mengenal diri kita yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan, bahwa ketika Tuhan panggil kita, Tuhan perlengkapi kita, Tuhan kasih kepada kita berbagai-bagai kemampuan, dan dengan kemampuan itu kita bisa lakukan, kita bisa gunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kita ketahui dan kita diamkan saja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menyampaikan bahwa di dalam kehidupan jemaat ini, ya, ada sesuatu yang harus mereka ketahui supaya tidak salah, khususnya berkenaan dengan karunia. Karunia itu apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karunia merupakan kemampuan yang secara khusus diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Dan jemaat Korintus merupakan salah satu jemaat yang kaya akan karunia. Di sana dalam jemaat memiliki berbagai-bagai macam karunia, tetapi ada hal yang dilihat oleh Rasul Paulus yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena karunia yang berbeda-beda, karunia yang berlimpah di dalam jemaat ini ternyata menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan perpecahan di dalam jemaat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ternyata jemaat di Korintus tidak sedikit yang tidak mengetahui atau melupakan bahwa karunia itu datangnya daripada Allah, bukan dari usaha mereka, bukan dari kepandaian mereka, bukan dari kemampuan mereka mempelajari sesuatu kemudian dengan itu mereka punya, tetapi karunia itu datangnya daripada Tuhan, diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada setiap orang-orang yang dikehendakinya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita ketahui supaya tidak timbul sesuatu yang kemudian menjadi kesombongan diri karena merasa yang memiliki karunia yang lebih baik daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat ini
ditekankan bahwa selain karunia itu datangnya daripada Tuhan, dari satu roh Tuhan yang sama, yaitu dari Roh Kudus, ia juga memberikan yang berbeda-beda. Bukan karena bahwa karunia yang satu tidak lebih baik daripada karunia yang lain. Yang satu lebih rendah daripada yang lain. Yang satu tidak lebih hebat daripada yang lain. Semua karunia itu penting bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam jemaat di Roma, ketika menjelaskan tentang hal yang sama, Rasul Paulus menggambarkan tentang bagaimana tubuh kita yang terdiri atas berbagai-bagai bagian dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan ciptakan manusia hanya dari satu bagian tubuh saja. Ya. Kepala saja, maka pasti tidak dapat melakukan aktivitas seperti yang kita bisa lakukan hari ini. Kenapa? Kepala memiliki fungsi yang berbeda dengan tangan, tangan memiliki fungsi yang berbeda dengan kaki, kaki memiliki fungsi yang berbeda dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tetapi di dalam perbedaan-perbedaan itu, semuanya memiliki peran masing-masing yang berfungsi untuk bisa manusia menjalani kehidupan yang semestinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda agar karunia yang berbeda-beda ini, yang bervariasi ini dapat digunakan untuk saling melengkapi pekerjaan Tuhan di dalam sebuah jemaat. Bapak Ibu, di jemaat GKPJ Manggar ada yang diberikan karunia untuk mengajar, ada yang diberikan karunia untuk menasehati, ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, ada yang diberikan karunia untuk melakukan hal-hal yang lain lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini tentu kita syukuri di hadapan Tuhan. Dan hari ini jika di antara saudara merasa, Tuhan, aku tidak seperti dia, aku tidak memiliki karunia seperti dia, maka saya mengajak kita sekalian, mari kita temukan, ya, kita temukan karunia apa yang Tuhan beri kepada kita. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun orang percaya yang tidak memiliki karunia itu. Minimal jumlahnya satu. Nah, kalau engkau belum temukan, mungkin engkau belum tanya kepada Tuhan, belum datang kepada Tuhan untuk melihat apa sih yang Tuhan anugerahkan kepadaku, karunia apa sih yang Tuhan beri kepadaku. Atau mungkin engkau tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena ada kecenderungan di dalam jemaat yang ada di Korintus juga demikian. Mereka merasa bahwa karunia itu tidak sehebat dia, ya sudah, aku diam saja, aku kubur saja. Mengubur karunianya, tidak memaksimalkan karunia yang ada. Kita perlu ingat Tuhan Yesus sudah pernah memperingatkan ketika Ia memberikan perumpamaan tentang talenta. Ya. Tidak peduli berapapun jumlah karuniamu, tidak peduli apapun karuniamu, tapi yang engkau harus lakukan adalah mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Engkau dikasih apa dan sudah buat apa terhadap apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Bukan didiamkan, bukan dikuburkan, karena Tuhan kasih supaya itu bisa difungsikan, bisa dimanfaatkan untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kebanggaan, kemegahan diri sendiri sehingga kita berkata, aku punya karunia yang hebat, aku orang yang hebat di dalam jemaat. Bukan, tetapi untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, temukan apa yang menjadi karunia yang Tuhan beri kepada kita. Ya. Bagaimana cara menemukannya? Engkau bisa menemukannya, tentu tidak dengan engkau baca buku, tapi engkau bisa temukan itu ketika bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, kemudian doa kepada Tuhan. Tuhan pasti ingatkan, Tuhan pasti munculkan ada karunia yang hebat yang Tuhan taruh kepadamu. Kemudian ketika temukan itu, apa harus dilakukan? Kembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Dengan kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dengan kita mau terlibat di dalam setiap aktivitas yang dilakukan di gereja. Bukan diam saja.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya yang harus kita ketahui adalah bahwa karunia yang berbeda-beda yang diberikan untuk melengkapi ini ditujukan untuk satu tujuan saja, tidak yang lain. Kemuliaan Kristus yang terlihat dari apa? Terjadinya perkembangan di dalam pekerjaan Tuhan, di mana jemaat boleh saling membangun satu dengan yang lain dan terciptalah kedewasaan hidup umat yang memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan sebuah jemaat Tuhan bukan terlihat dari seberapa banyak karunia yang ada. Kedewasaan jemaat Tuhan itu dapat terlihat bagaimana karunia itu bisa berdampak dan menjadi berkat bagi yang lainnya. Jemaat di Korintus bukan jemaat yang sedikit karunia, tetapi tidak sedikit karunia yang banyak itu kemudian bukan berdampak positif, tapi berdampak negatif. Karena itu diingatkan oleh Rasul Paulus agar mereka tahu bahwa itu semua diperuntukkan untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun satu dengan yang lain, untuk membangun kerohanian setiap jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah di dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen berkenaan dengan karunia. Yang pertama saya sudah sampaikan, jangan kubur itu. Tapi yang kedua, ya, jangan jadikan karunia itu sebagai alat untuk engkau merampas kemuliaan Tuhan. Hari ini kita melihat tidak sedikit orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang kemudian jatuh hanya karena apa? Hanya karena salah di dalam melihat dan memanfaatkan karunia yang Tuhan beri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka lupa apa manfaat dari karunia yang Tuhan beri. Jatuh dalam hal apa? Jatuh dalam hal kesombongan diri, jatuh dalam hal kesombongan rohani, tidak kontrol diri dan merampas kemuliaan Tuhan, seolah-olah bahwa semuanya ada karena dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus kita hindari. Jangan dikubur, tapi kalaupun itu engkau kembangkan dan lakukan, jangan rampas kemuliaan Tuhan. Jangan mengembalikan kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan diri sendiri. Itu akan berdampak tidak baik, bukan hanya bagi kehidupan sebuah jemaat, tapi juga bagi kehidupan diri sendiri. Karunia datangnya daripada Roh Tuhan. Karena itu sehebat apapun, jika kita tinggalkan sumbernya dan mengklaim bahwa semua itu karena kita, maka karunia yang hebat itu akan tidak berdampak apa-apa, dan justru di akhirnya akan memalukan diri kita. Nah, kita tentu tidak mau itu terjadi. Cukuplah pengalaman-pengalaman yang dicatat di dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, yang Tuhan sudah kasih karunia luar biasa, tapi ketika melupakan tentang hakikat dari pemberian karunia dan sumber karunia itu, yang terjadi adalah kehidupannya tidak lebih baik daripada orang-orang yang selama ini atau saat ini tidak menemukan karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di GKBJ Mangga sudah berusia yang ke-33 tahun. Saya ingin dan saya rindu melihat kita sekalian saling mau mendahului dalam hal yang positif. Yang mendahului dalam hal yang positif bukan untuk persaingan, tapi bagaimana kita berlomba-lomba untuk memaksimalkan karunia kita, untuk kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri, bukan melakukan persaingan yang tidak sehat di dalamnya. Kita bisa
berdampak lebih jika kita mengingat akan hal ini. Bapak Ibu, selain itu kita juga harus melihat kembali bahwa pengalaman-pengalaman di masa lalu dan juga pengalaman-pengalaman yang dicatat di dalam Alkitab ini menjadi pengingat kita untuk tidak kita lakukan kesalahan yang sama. Apa itu? Timbul kembali perpecahan satu dengan yang lain. Karunia boleh berbeda-beda, tapi harus diingat bahwa sumbernya dari satu pribadi yang sama, yaitu daripada siapa? Roh Kudus Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikannya. Kemudian kita mungkin bertanya begini, Sinsa, bagaimana dengan kemampuan atau bakat-bakat yang dimiliki secara alami? Apakah itu juga bagian dari karunia rohani? Jawabannya apa? Karunia rohani juga apa bukan? Saya katakan bukan. Tapi apakah bakat-bakat alami? Kemudian sesuatu berupa kemampuan yang kita peroleh dari belajar, dari ketekunan kita berlatih, apakah itu bisa menjadi karunia rohani? Bisa. Ya. Ada perbedaan ya. Yang pertama, apakah bakat alami atau bakat-bakat yang kita temukan dari segala usaha, ya, kegiatan belajar kita, ketekunan kita melakukan sebuah percobaan, kemudian kita mendapatkan kemampuan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apakah itu karunia rohani? Tidak secara otomatis, dan saya katakan bukan karunia rohani. Tapi ketika kemampuan itu kamu kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, maka itu bisa menjadi karunia rohani daripada Tuhan untukmu. Ya. Jadi dengan kita belajar, dengan kita melakukan berbagai hal yang baik, kemudian kita mau berikan, persembahkan itu kepada Tuhan, kemudian kita komit di hadapan Tuhan, aku punya kemampuan ini, aku tahu ini datangnya daripada Tuhan, bukan dari hasil usahaku, dan aku mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah karunia rohani yang Tuhan taruh kepada Tuhan. Ya mungkin selama ini engkau tidak sadari, tapi ketika engkau memiliki kemampuan dan melupakan Tuhan sebagai sumber pemberi dan tidak untuk kemuliaan Tuhan, saya mau katakan itu bukan karunia rohanimu. Jadi kemana arah akhirnya, kemana tujuannya, itu menjadi salah satu indikator atau ukuran kemampuan kita yang kita miliki secara khusus itu karunia rohani atau bukan. Temukan karunia itu dan mari kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini gereja memiliki nuansa yang sedikit berbeda. Kita masuk di dalam minggu pertama Advent. Kita masuk di dalam satu masa persiapan menanti kedatangan Sang Juru Selamat. 1 tahun kita sudah lewati, dan tentu kita tidak mau bahwa ketika kita masuk nanti di masa ini, kemudian kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang kita peringati di dalam peristiwa Natal, kemudian ketika kehadirannya di dalam dunia, yang mengorbankan dirinya lalu naik ke surga, berikan Roh Kudus, dan Roh Kudus menjadi penolong kita, menjadi penyerta di dalam hidup kita, dan Roh Kudus juga menganugerahkan berbagai kemampuan. Tetapi tahun demi tahun kita lewati tanpa sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti. Kita tidak mau itu terjadi. Tapi biarlah ketika kita melalui hari-hari ini, di Advent yang pertama ini, kemudian kita masuk juga nanti di dalam perayaan Natal, kita boleh berubah dalam hal apa, semakin terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, memaksimalkan talenta yang kita punya, memaksimalkan karunia yang kita punya. Dan pasti saya percaya Tuhan disenangkan, Tuhan ingin jemaat Tuhan bisa lakukan itu. Memberkati setiap kita dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini.
Kami diingatkan kembali bagaimana Allah ketika memilih kami, menganugerahkan kepada setiap kami secara khusus kemampuan atau karunia untuk kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, melakukan pekerjaan Tuhan bersama, tidak berpangku tangan, tidak menunggu satu dengan yang lain, tapi kami boleh berinisiatif ketika kami melihat dan menemukan ada karunia yang Tuhan taruh kepada kami untuk kami gunakan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau lakukan apa yang menjadi bagian kami melalui karunia yang kami miliki. Kami nyatakan kepada setiap umat Tuhan yang mendengar firman media Tuhan, agar mereka juga bisa melihat, menemukan karunia apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri mereka. Karena satu hal yang kami percaya, sebagaimana yang firman Tuhan sampaikan, bahwa setiap kami pasti memiliki karunia itu. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak memilikinya. Tuhan melalui kuasa Roh yang kudus, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami senantiasa di dalam kehidupan iman percaya kami. Kami mau menjadi pelaku firman. Kami mau memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama. Kita menaikkan doksologi. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sebagai warga gereja di tempat ini. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.